Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Yusuf SH5. Oke Lur, langsung aja. Di depan kita ada mobil Chevrolet Captiva 2400 cc Matic bensin tahun 2015. Tentunya ini FL2. Dan mobilnya dijual dengan harga 200 juta masih nego, dengan kondisi kilometer rendah ada di 36.000 dan pajak panjang bulan 6 tahun 2022. Dengan PKB tahunan ada di 4,7 jutaan. Seperti apa kondisinya kita akan bahas ya, dari bagian eksterior, interior, dan bagian mesin. Sebelum lanjut jangan lupa dulu bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa kita kembangin terus. Nah Lur, seperti ini tampilan dari depan Chevrolet Captiva bensin ya tahun 2015. Sungguh tiada beda dengan yang varian dieselnya dari bagian eksterior. Dan tampangnya juga nggak ngebosenin. Mungkin karena kalau brand Eropa Amerika itu jarang melakukan facelift seperti brand-brand Jepang ya. Makanya modelnya tuh awet dan nggak kemakan zaman. Berhubung ini FL2, dia punya logo masih di tengah sini ya, sama kayak FL1. Kalau yang FL3 kan dia logonya udah pindah ke atas dengan krum-kruman yang padat ya. Kalau ini kan krumannya cuma di list-list pembuangan udaranya aja ya, atas bawah. Untuk di bagian depan dia punya front bumper ya dengan underguard warna hitam semua, hitam dop, bagus. Untuk bagian headlamp dia sudah proyektor, cuman emang masih halogen. Lampu sen, lampu senja, dan lampu jauh semua masih bohlam biasa. Dan di bawah ini dia punya ciri khas FL2, sebuah alis dengan LED DRL ya. Dan untuk fog lamp dia masih bohlam biasa. Dari kualitas cat, bumper, fender, kap mesin semua masih mulus ya. Wiper modelnya udah bagus, kaca juga nggak ada yang itu ya, nggak ada yang baret kena wiper. Di bagian fender seperti biasa ya, ciri khas sebuah mobil SUV ya, ngejulur dari depan, samping sampai ke belakang. Dia nyatu, kalau belakang tengah ya, di pintu nyatu sama side body molding, ada footstep. Lalu untuk bagian ban masih tebel, pelek masih mulus, peleknya single tone. Dan bannya dia pakai Maxxis yang MA707 dengan profil 235 60 ring 17 ya. Ada knop Chevrolet, 5 baut, dan pengereman depan sudah pakai cakram. Di sini ada dummy ventilasi. Untuk spion dia warna body sudah ada LED sen dan spionnya sudah electric retract ya yang punya kita. Sepertinya ini tambahan ya. Di atas dia ada talang air, aksen chrome. Di kaca dia ada window line chrome juga, dan nggak lupa ada roof rail sebagai sebuah ciri khas mobil SUV. Untuk door handle dia chrome ya, dia ada lubang kunci aja, belum ada smart key. Kunci masih biasa begini ya, masih flip key biasa. Ini open close. Di sini berhubung FL2 sudah nggak ada tombol untuk buka kaca bagian bagasi belakang. Ini handle chrome lagi, pintu belakang ya. Ini fender di bagian belakang ngejulur sampai samping sini. Untuk ban sama dengan depan, pelek singleton, 5 baut, ada knop Chevrolet, ukuran sama tentunya, dan pengereman belakang pun sudah ada cakram. Untuk safety-nya dia udah ada ABS, EBD, HDC, dan ada stability control. Seperti ini tampilan kalau dari belakang. Dia punya tampang dari belakang tuh emang lebih nanjak ya posisi pantatnya, dan lebih membulat ya. Oke, di bagian atas dia ada roof spoiler yang kecil dengan high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, garnish chrome besar dengan logo Chevrolet. Berhubung ini FL2, headlamp bagian belakang sudah mirip dengan FL3 ya. Dia LED berbentuk C kebalik. Untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Di sini ada tulisan Chevrolet. Di sini ada krum-kruman nih biar enggak lecet ya kalau masukin barang. Lalu dia punya rear bumper double ya, atas bawah hitam dop semua. 3 titik sensor, 2 reflektor mata kucing, dan untuk knalpotnya dia sudah double, ganteng ya. Ada tulisan Chevrolet di sini. Lalu yang punya kita udah ada tambahan lagi nih, kamera mundur. Sekedar informasi, selain kamera mundur, Chevrolet bensin yang punya kita ini sudah pakai kamera 360. Mantap Lur ya. Di sini ada tulisan 2.L Captiva, kalau yang diesel kan 2.0 VCDI. Oke, untuk isi ulang bahan bakar dari sebelah kiri dia ngikut central lock, dan tangkinya itu kalau nggak salah di 50 sampai 60 liter ya. Nah, seperti ini tampilan interior bagian depan Chevrolet Captiva bensin tahun 2015 ya. Ini sudah dilapis sama kulit ya, warna hitam, motifnya juga bagus sampai ke trim ya. Nah, untuk trimnya sendiri seperti biasa Captiva di sini punya material yang nggak diragukan lagi ya. Bahannya soft touch, kulit bagus. List di sini silver, door handle dalam silver,
Ada tweeter. Untuk handrest di sini juga empuk ya. Sini ada jahitan benang yang asli nih sampai ke sini, soft touch juga nih sampai ke sini. Nah, ini untuk window lock ini udah dikosongin ya buat buka kaca bagasi belakang. Power window yang auto sisi driver, dan di sini ada central lock. Sorry, ini window lock nih. Ada satu buah cup holder dan door pocket yang kecil, dan dia sudah ada lampu di pintu dengan speaker di situ ya. Pengaturannya masih manual ya. Di sini untuk lumbar support sesuaiin pinggang kita ya. Ini untuk reclining, untuk rear adjuster, naik turunin kursi, dan untuk sliding maju mundur ada di sini. Biasa kita pastikan mobil yang kita jual bagian interior bebas banjir ya. Semua bagus. Di bawah nggak ada yang karat-karat tuh. Masih bagus semua ya. Matic 2 pedal, dia ada sandaran kaki aja. Di sini ada tempat OBD scanner, tuas buka kap mesin, ada laci penyimpanan tertutup, tempat kartu, dan di sini untuk pengaturan headlamp leveling nih buat naik turunin si lampu depan. Nah, ini tombol tambahan yang elektrik, retract-nya. Electric mirror di sini kiri kanan atas bawah. Kisi AC dibarut pink silver, bisa buka tutup ya, dan ada AC dipogger. Oke lur, kita udah di dalam kabin Chevrolet Captiva bensin 2400 cc Matic tahun 2015. Nah, berhubung ini FL2 yang terakhir ya, dia speedometernya tuh udah mirip-mirip Captiva yang LTZ atau Captiva yang FL3 ya. Dimana untuk modelnya itu seperti ini, dan di sini ada MID kecil. Nah, tapi kalau untuk speedometer di sini masih jarum jam ya. Dan di sini untuk RPM, ini indikator seat belt, sisa bahan bakar, ini indikator lampu menyala ya. Dan di sini ada indikator eco mode nih buat irit bahan bakar. Di sini ada odometer yang 36.000, lalu dia ada trip A, pencet lagi trip B, dan odometer aja ya, karena pengaturannya ada di MID dekat AC. Oke. Untuk setirnya sendiri dia masih palang 4, masih gede ya, belum kecil kayak yang FL3. Cuman setirnya sama sih, udah dibalut kulit juga, bagus, seratnya masih bagus ya. Di sini ada airbag kiri kanan ya. Airbagnya dia dual aja nih kalau yang FWD. Untuk sebelah kiri ada untuk audio setting switch, volume, ganti channel, dan ada bluetooth telepon, mode, dan ada on off atau mute audio. Dan sebelah kanannya dia ada steering buat pengaturan AC nih, ini naik. Ini untuk speed AC ya, untuk speed aja, dan ini untuk pengaturan arah semburan. Ini yang nggak ada di kelasnya nih. Jadi kalau kita lagi jalan AC kurang dingin, kita nggak usah capek-capek tekan yang situ, kita tinggal mainin dari setir aja ya, kita sesuaiin speednya. Untuk pengaturannya dia sudah lengkap juga. Oh, masih tilt aja ya, belum teleskopik. Udah nih ini teleskopik dan tilt steering, cakep, lengkap ya. Berhubung ini FL2 yang terakhir, untuk lampu sen dia sudah ada di kanan nih, sama kayak mobil Jepang ya. Dan pengaturannya sudah auto juga. Lampu sen, lampu jauh, lampu dekat semua ada di sini ya. Udah kayak mobil Jepang nih tuh. Ini untuk gantinya. Untuk lampu untuk wiper baru dia di kiri. Lengkap nih sama pengaturannya di sini ya. Ada interval waktunya juga. Wiper depan, belakang. Bahan di sini dia soft touch ya, bagus ini. Situ baru plastik, mantap ya material yang dikasih sama Chevrolet Captiva itu. Ini seperti speaker center, ini sensor buat remote kali ya. Ini laci penyimpanan terbuka, dan seperti ini head unitnya yang sudah diganti sama monitor ya, dan punya fitur kamera 360 tambahan ya pastinya ya. Oke, seperti tampilan ini lur, mantap kali kan, sangat membantu kalau kita mau parkir tuh, kelihatan semua ya, atas bawah kiri kanan. Ini untuk yang bagian belakang. Untuk inputnya sendiri harusnya ini ya udah lengkap ya. Coba kita lihat di menu. Oke, belum keganti. Posisi tuas udah kita pindahin ke P padahal. Nah, ini keganti ya menu. Ada USB, phone link, ada Bluetooth juga, dan ada GPS, ada kalkulator. Ini mirip-mirip Android ya. Di sini ada Gobeng, ini game dong. Ada gamenya juga. Oke, exit. Ada SD card, ada wallpaper, DVD atau AP, ada setup. Coba kita lihat GPS-nya, dan sudah ada navigasinya ya. Kita lihat tampilkan peta. Oke, kita berada di Mangga 2 Square atau di Bursa Mobil Mangga 2. Oke, lanjut. Kisi AC kiri kanan ya, dibarut sama ring chrome, dan untuk pengaturan MID di tengah ya seperti ini. Di sini ada rata-rata konsumsi ada di 11,9 liter. Mantap ya, atau 1:11 km per liter. Enggak terlalu boros ya untuk ukuran bensin 2400 cc. Lalu ada sisa bahan bakar. Ini rata-rata kecepatan, dan ada waktu berkendara. Balik lagi ke rata-rata konsumsi. Di sini ada kompas, dan di sini untuk pengaturan AC ya. Ada temperatur, ada outset temperatur. Ini AC-nya sudah dual zone juga. Lalu kita lihat AC-nya di sini kita ada untuk speed ya. Nah, di sini untuk low, ini low, masing-masing suhu.
dan sudah ada pemanas kabinnya juga nih. Nah ini AC-nya ya. AC juga udah mirip-mirip sama yang FL3 ya, dari tombolnya ya. Tombolnya udah mirip-mirip di tengah untuk speed, suhu, kiri kanan ya. Ada pemanasnya juga, ada mode semburan, AC, depogger depan belakang, sirkulasi lengkap. Dan masih di bawah-bawah sini ada jam. Ini jamnya digital ya. Nah di sini ada untuk lampu hazard, stability control, dan ada hill descent control ya, yang membantu saat menurun agar tidak labas atau tidak bablas ya di pengeremannya. Untuk pengaturan on off AC bagian belakang yang ada di baris ketiga. Di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil, soket lighter buat ngecas atau buat soket 12 volt ya buat cas, eco mode-nya. Tuas transmisi seperti ini ya. Ini kalau nggak salah sudah 6 speed ya dengan mode Tiptronic. Ada D1, D2 nih turun ke bawah. Oke. Di sini ada parking brake yang sudah elektrik, ada 2 buah cup holder seperti biasa, seri kas Captiva. Di bawahnya dia ada laci yang gede dengan input USB ya, ada di bawah situ. Ada armrest, ini bannya udah kulit, nggak bisa maju mundur, tapi bisa dibuka lega juga, mantap. Nah ini jok yang udah kulitnya ya, aduh masih rapi, segar, mulus, yang ada yang retak-retak, jahitannya bagus, modelnya juga bagus, nggak norak. Ada laci penyimpanan besar yang sudah soft opening dan ada lampunya ya. Buku servis, manual semua, histori servis semua lengkap ada di sini. Ada input USB juga nih di sini nih. List di sini silver dan airbag sisi penumpang, dan ada indikator passenger airbag passenger ya, ini seat belt. Isi AC, AC depogger, tweeter dan speaker ya. Sama trim tampilan penumpang sebelah kiri. Ada seat belt udah bisa naik turun, hand grip. Ini ada side visor. Ada kaca, ada lampunya juga bagus. Spion tengah masih dynamic view aja. Di sini lampu kabin kiri kanan ya, masih bohlam biasa, dan ada tempat penyimpanan kacamata. Ini untuk sisi driver sama, ada kaca dan ada lampunya, mantap. Cuman memang driver biasa nggak dapat hand grip. Ini seperti ada mic tambahan ya, kalau buat mau pakai Bluetooth telepon. Sorry. Nah itu dia udah fokus. Seat belt sisi driver sudah bisa naik turun juga ya. Seperti ini tampilan dashboard depan Chevrolet Captiva bensin tahun 2015 yang FL2 terakhir ya sepertinya ya. Karena saya udah di kanan, speed udah mirip FL3. Karena saya pernah punya yang 2015 juga, cuman saya masih di kiri, speedonya masih sama kayak FL1. Kalau bicara kapasitas ya, duduk di dalam kabin mobil ini nggak usah ditanya lah. Kalau posisi baris kedua mah, teman-teman yang punya tinggi badan 180 juga masih nyaman ya. Saya nggak terlalu tinggi, dia posisi masih sejengkal begini. Ini saya duduk rileks, posisi ruang kepala juga lega banget, nggak usah ditanya lah. Duduk di dalam mobil Captiva, selain dia nggak limbung, nggak berasa ya, kalau body rollnya tuh nggak terlalu berasa juga, dan dia punya kekedapan kabin tuh yang sangat bagus ya. Lupa headrest, selain bisa naik turun, dia bisa maju mundur juga nih tuh, bisa disesuaikan ya tuh. Lur, seperti ini tampilan interior posisi baris kedua ya. Nah sangat-sangat rapi ya, bagus, bersih, pokoknya Durur udah tinggal siap pakai ya mobil ini. Untuk bagian trim sama dengan bagian trim sisi driver ya, bahan di sini soft touch, di sini silver, handle dalam silver. Ini ada kayak pegangan ya, ini aksennya silver juga, ada tweeter, power window, dan armrest di sini handrest ya, dia empuk juga, kulit di sininya empuk, ada jahitan benang yang asli, ada door pocket dan ada speaker. Lalu di bagian dalam dia ada kantong penyimpanan bagian belakang yang model jaring gini ya, jadi kelihatan kalau ada yang gampang bersihinnya ya, kelihatan. Ada soket 12 volt lagi kiri kanan ya, kantong penyimpanannya. Ini tampilan trim sebelah sana. Di atas dia ada hand grip, ada lampu kabin, dan untuk joknya dia punya 3 headrest yang bisa naik turun. Lalu dia punya armrest dengan 2 buah cup holder. Seatbeltnya 3 titik dan rapi ya, tertutup cover di situ. Harusnya sih ada isopik nih di masing-masing jok, tapi karena ini sudah dibalut sama kulit ya joknya. Oke, untuk pelipatannya sangat mudah kalau kita mau masuk ke akses baris ketiga ya, begini aja dari sini. Oke, maka dia akan ke buka habis. Dia nggak bisa reclining, bisa, cuman nggak bisa sliding maju mundur. Oke, langsung aja kita masuk. Saya udah di posisi baris ketiga dengan tinggi badan saya yang 165 cm. Nyaman asli duduk di sini, bener enak. Ini nggak, jok depan nggak dirubah ya. Dia ruang kaki juga bisa masuk, bisa begini. Terus ruang kepala juga masih ada jeda dengan headrestnya, pas banget nih dengan ukuran saya nih. Tapi balik lagi teman-teman yang tingginya lebih dari saya pasti kurang nyaman ya.
Cuman yang 165 sampai 170 masih oke duduk di posisi baris ketiga Chevrolet Captiva. Di sini kita dapat AC. Nah, ini sangat berguna nih buat kita nih, karena kan kita di paling belakang nyempil nih. Mobilnya lumayan panjang jadi nggak kepanasan di bagian belakang ya. Ini untuk pengaturan speed aja, dia suhu ngikut depan. Cup holder sampai seat belt baris ketiga juga rapi, tertutup cover. Nih antena ada di sini nih yang tadi kita cariin ya. Dia adanya di kaca baris ketiga ya. Ada lampu kabin atau bisa juga lampu bagasi, masih bohlam. Seat belt di sini ya, rapi tertutup cover juga baris ketiga. Cuman di sebelah sini dia nggak ada cup holder. Dari sini ya di bawah logo ada tuas elektrik tapi belum port backdoor ya. Ada lampu plat nomor. Nah seperti ini tampilan posisi bagasi kalau baris ketiga kita pakai. Emang nggak terlalu lega ya, paling koper 1, 2, 3 lah apa 2 gitu, nggak terlalu lega lah pokoknya kalau posisi baris ketiga kita pakai. Tapi kan kita bisa taruh barang di atas, dia punya roof rail, biasa kita tinggal tambahin roof racknya aja. Oke. Kalau penumpang terlalu banyak, kita butuh space, kita tinggal lipat dengan mudah ya 50-50 ke depan seperti ini. Maka dulu akan dapat kapasitas luas. Bahkan untuk baris keduanya dia bisa rata lantai juga. Dan rata lantainya pun bener-bener rata ya, nggak ada yang nongol, nggak ada yang ngeganjel, bagus. Dan di sini dia ada gantungan. Oh, ada power outlet nih. Jadi untuk posisi penumpang baris ketiga bisa ngecas juga di sini nih 12 volt. Cuman di kiri aja ya. Di bawahnya dia ada karpet, bahannya bludru, bagus. Tuh, lalu ada tempat penyimpanan lagi. Rapi banget ya, dongkrak toolkit semua ada di sini lengkap. Untuk di sini buka ban serep, dicongkel lalu kita puter maka ban serepnya akan turun, dia ada di bawah sini. Nah, itu dia. Ban serepnya dia masih kaleng ya, belum full size. Oke, yuk kita tutup. Sekarang kita ke bagian akhir di bagian mesin ya. Di sini ya, di atas logo Chevrolet. Oh ya, ini tampilan kamera bagian depan ya, yang 360-nya di depan, di samping kiri kanan spion sama di belakang ya. Total ada 4 kameranya yang tambahan. Kap mesin dia sudah hidroliknya masih bagus, peredamnya juga masih bagus. List kap mesin seperti biasa ya, kita pastikan aman, bebas tabrak. Tulang-tulang bagian depan seperti biasa aman ya, masih bagus semua. Mesin halus, kering, nggak ada yang rembes-rembes. Aki bagus, sikring, ECU juga bagus. AC dingin ya, air wiper, tips ngecek kekentalan oli. Di sini kayak oli power steering ya, tulisannya gambar setir nih. Ini untuk isi ulang oli mesin. Ini minyak rem dan ini kayak pembuangan udaranya gitu. Ini di sini ada logo mesin Ecotec 2400 cc DOHC ya, dengan DCV CP ya, atau mesin baru. Karena kalau yang lama kan dia 2400 cc Ecotec DOHC DBW ya. Nah, untuk tenaganya yang mesin baru ini dia ada di 171 horsepower dengan torsi puncaknya di 225 Nm. Penggerak sama roda depan, cuman kalau yang DCV CP ya, maticnya tuh udah 6 speed. Kalau yang lamanya ya, yang DBW sebelum ini itu 5 speed ya. Dan untuk tenaganya kalau yang lama tuh cuman 150-an lah, torsi puncaknya tuh mesin lama sekitar 220 ya. Dan untuk konsumsi yang mesin baru ini karena sudah standar Euro 3 ya, tentunya lebih irit dibandingin mesin lama yang standar Euro 2 ya. Kalau kita lihat ya dari depan ya, average tadi ada di 11,9 km per liter. Tentunya lumayan irit untuk sebuah SUV dengan mesin 2400 cc. Oke, kita tutup. Jadi sekian ya lur yang bisa kita bahas mengenai mobil Chevrolet Captiva bensin 2400 cc Matic tahun 2015 yang FL2 atau FL2 terakhir ya, kita bisa bilang ya. Secara kondisi overall dari eksterior, interior, mesin, odometer dengan record service semua masih bagus, masih mulus. Dan seperti ini ya tampilan kalau posisi mesin menyala ya. LED DRL-nya di sini yang berupa alis itu bagus nyala, pokoknya nggak kita nyalain ya. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada kekurangan dalam penyampaian review juga mohon dimaafkan. Oke lur, terima kasih juga telah menonton. Jangan lupa bantu support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe ada di pojok kanan bawah. Oke, bye-bye. Kondisi begini, jaga kesehatan, jangan dipikirin, jangan dibawa stres. Kita tetap semangat, karena ingat, anak istri di rumah menunggu. Semangat para pejuang keluarga, termasuk saya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.